Oke, kali ini saya akan mencoba mengelas si baut ini ke besi pipa ini ya. Ini adalah yang mau dibikin kolong egrek, dan saya akan praktekkan teknik pengelasan untuk pemula ya, karena yang biasa saya praktekkan itu yang besi ketemu besi itu yang agak mudah. Terus bagaimana dengan yang ini? Jawabannya adalah bahwa mengelas itu tidak jauh-jauh dari feeling ya, bagi kalian yang masih pemula ya. Saya juga pemula ya, tapi karena saya udah pernah merasakan, jadi saya jelaskan. Ternyata kalau mengelas itu memang harus dengan feeling, jadi kita nggak terpaku kepada si ampernya itu berapa. Tapi kalau untuk kali ini saya menggunakan kawat 2,0 ya. Saya menggunakan ampere kisaran 55 sampai 60. Jadi karena ini memang kalau pakai kawat besar dia agak susah, jadi saya menggunakan kawat 2,0. jadi biar lebih mudah, karena ini posisinya sempit, apalagi yang sini ya, dia posisi sempit tapi pengelasan harus kuat karena ini bentuknya vital, dia buat alat berat juga, buat pekerja ya. Jadi kalau ini lepas, ini akan berbahaya sekali. Oke, kita akan coba praktekkan bagaimana cara saya mengelas di posisi yang nyelempit seperti ini biar tepat pas pada sasarannya. Karena kalau masih pemula ini kadang dia elasnya menumpuk kemana-mana, jadi dia condong ke pipa ini dia akan bolong, dia condong ke baut ini dia nggak akan menempel. Jadi kita harus bisa mengelas dalam dua sisi yang berbeda bahannya, dia tebal satu tipis. Jadi gimana caranya biar menempel? Oke, biasanya kalau mengelas besi seperti ini dia nggak sampai nyoplok sendiri ya, nggak sampai mengangkat sendiri keraknya, karena dia sebenarnya nggak terlalu mateng. Kalau terlalu mateng ini besi pipanya hancur ya. Jadi sebelum dipukul ini saya sudah yakin kalau ini sudah rapat, karena yang namanya orang mengelas itu kalau sudah terbiasa dia feelingnya akan kuat, mana yang sudah rapat beneran, mana yang cuma rapat dikerak. Jadi biasanya kalau kalian pernah ngalamin begitu dilas sudah rapat begini, belum tentu nanti di saat dipukul dibuang keraknya ini akan rapat, karena biasanya kalau las belum benar-benar pas, belum matang, dia cuma rapat kena keraknya, pas dipukul dia bolong. Tapi kalau ini saya sudah agak yakin ya kalau ini sudah rapat dengan feeling saya. Kita coba pukul dan hasilnya sudah rapat ya, nggak begitu jelas ya, intinya sudah rapat lah. Jadi yang namanya mengelas itu menggunakan feeling. Kalau walaupun kita belum memukulnya, kita sudah yakin kalau itu sudah rapat. Dan kalau kita masih ragu kira-kira itu belum rapat, kita sudah merasakan pada saat si elektroda itu menyala. Oke, kita akan las yang sebelahnya. Kendorkan dulu karena ini posisinya sangat sempit. Kenapa saya selalu memutar baut ini ketika mau mengelas? Karena ini posisinya sempit. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini hasilnya sudah begini ya. Kalau kita sudah sering mengelas, kita nggak perlu penasaran ini udah rapat atau belum, mesti kita pukul ya. Tapi kalau kalian yang masih belum terlalu mahir dalam mengelas, pasti penasaran dia udah rapat apa belum, pasti kalian memukulnya. Tapi kalau kalian sudah lincah, nggak perlu dipukul, udah tahu ini pasti sudah nempel, udah. Ternyata benar sekali sudah nempel. Nang iki. Oh, alah konset-konset. Ya. Jadi itulah menurut sepengalaman saya ya, karena tujuan saya cuma berbagi ya, bukan menggurui, karena saya masih belum seberapa kehebatan dalam pengelasannya, masih banyak yang lebih bagus, yang lebih lincah. Tapi saya walaupun bisanya cuma sedikit, saya berniat untuk berbagi bagi kalian yang masih pemula ya. Jadi intinya kalau mengelas, kalau feelingnya sudah yakin, kita sudah mantap, pasti itu hasilnya juga ya kemungkinan sudah bagus juga. Sebenarnya kalau kita mengelas serasa belum nempel, itu saat elektrodanya menyala itu kan kita sebenarnya sudah tahu, wah ini belum, udah kita lanjutkan, berhenti, diulang lagi, dipukul, disikat, baru ulang lagi. Itu menurut pengalaman saya. Jadi bukan di ampernya ya. Kalau ampere, kalau kalian udah makin lincah, bisa pakai ampere 70, 80, pakai kawat 2,0 tuh bisa ya. Pakai api 20, 30 sampai 40 pun bisa ya. Mungkin kalau sudah bisa mengontrol. Oke, itulah sedikit penjelasan yang sangat sederhana ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.